Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelompok terakhir. Di sini terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Fitri Ayu Wulandari dengan NIM 74, kemudian ada Anissa Yuli dengan NIM 61, kemudian ada Melania dengan NIM 62, kemudian ada Mbak Wirina dengan NIM 88, kemudian terakhir Kansa dengan NIM 73. Di sini kami akan membawakan materi tentang teori kepemimpinan khususnya kepala sekolah. Di sini kami meneruskan materi dari kelompok 6, tapi kami lebih spesifik terhadap kepala sekolah saja. Pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpinan dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuntut gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan. Kapasitas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial kepala sekolah itu berpengaruh besar terhadap aktivitas kepemimpinannya ke dalam ilmu, keluasan pikiran, kewajiban, dan regulasi komunisnya membawa perubahan signifikan dalam manajemen sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus terus-menerus mematangkan intelektual, emotion, spiritual, dan sosial meneruskan jenjang yang lebih tinggi efek dalam forum diskusi intern dalam organisasi sosial dan rajin beribadah adalah keniscayaan bagi kepala sekolah angkat kepemimpinannya sukses lahir batin. Menurut Dr. I. Mulayasa, kepala sekolah harus mampu meningkatkan produktivitas sekolah. Produktivitas dapat dilihat dari output pendidikan yang berupa siswana pendidikan. Prestasi dapat dilihat dari masukan yang mata jumlah dan yang banyak dan mutu utamanya yang tinggi, efisien yang tinggi, dan dari sisi ekonomi yang berupa penyelenggaraan penghasilan. Sedangkan proses atau siswana tempat dalam kekayaan derajat, semangat kerja yang tinggi, serta kepercayaan dari berbagai pihak dengan tinggikan mutu pendidikan. Diharapkan lulusan akan lebih mampu menjadi tenaga pendidikan yang dapat menggambarkan tugas dengan baik. Posisi kepala sekolah ada 5, yaitu kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai motor hubungan sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah sebagai pemimpin, dan kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama ada kepala sekolah sebagai manajer, yaitu mengatur manajemen pendidikan seperti mengatur kependidikan yang sewaktu-waktu terjadi gejolak masalah dari luar. Manajer memiliki 3 keterampilan, yaitu keterampilan konsep, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan teknik. Yang kedua, ada kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah disebut sebagai administrator, semisal administrasi sewaktu-waktu berubah menjadi manajemen. Misal, administrasi kesiswaan yang semula sebagai kegiatan rutin yang tenang mendadak bergejolak karena ada satu guru yang dipindahkan ke sekolah lain. Yang ketiga, ada kepala sekolah sebagai motor hubungan sekolah dengan masyarakat. Di dalam dunia pendidikan, kepala sekolah memiliki peran yang penting dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Semisal, kepala sekolah berperan sebagai manajer dalam kegiatan atau acara, maka harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Ya, selanjutnya kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan komponen terpenting dalam pendidikan, di mana di sini berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian sebagai kepala sekolah yaitu bertugas sebagai pemimpin harus memiliki jiwa yang tangguh, kemudian jujur, bertanggung jawab, dan juga mampu memahami kondisi karyawan dan juga sesuai dengan baik. Kemudian kepala sekolah juga harus memiliki misi dan juga memahami visi sekolah tersebut, kemudian juga harus memiliki kemampuan dalam membuat keputusan dan juga berkomunikasi dengan baik. Kemudian di sini yang terakhir, kepala sekolah sebagai supervisor. Pelaksanaan supervisi merupakan tugas kepala sekolah untuk mengawasi karyawan dan juga guru-guru di sekolah. Kemudian
Beberapa prinsip dalam melaksanakan supervisi yang pertama yaitu supervisi harus bersifat konstruktif dan juga kreatif. Yang dimaksud di sini adalah setiap supervisi yang dilakukan harus bersifat membangun dan juga selalu berinovasi. Kemudian yang kedua bersifat realistis dan juga sederhana. Yang dimaksud di sini adalah ketika nanti dilakukan supervisi, maka harus bersifat sederhana sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat dilaksanakan dengan mudah dan juga realistis. Kemudian yang ketiga supervisi bersifat konstruktif dan juga preventif. Kemudian yang kelima dan keenam yaitu supervisi hendaknya bersifat korektif dan juga operatif. Kemudian supervisi dilakukan juga harus memperhatikan kemampuan para anggota organisasinya. Apabila prinsip-prinsip di atas dilakukan dengan baik dan dilaksanakan secara benar oleh kepala sekolah, maka dapat diharapkan untuk setiap sekolah nantinya dapat berangsur-angsur maju dan juga berkembang dengan baik, sehingga bisa menjadi alat yang benar-benar memenuhi syarat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang, sehingga pemimpin dapat mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian di suatu atau beberapa tujuan. Pemimpin juga merupakan seorang yang memimpin dengan jalan memperakasai tingkah laku sosial dengan cara mengatur. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial ketika seseorang dapat menarik dukungan orang lain di dalam menyelesaikan tugas bersama. Secara umum, kepemimpinan merupakan suatu proses kegiatan dalam memimpin, membimbing, dan mengontrol tingkah laku terhadap orang lain yang berada di bawah pengawasan. Perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran atau ketua dalam sistem dalam suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk memengaruhi orang-orang lain agar bekerja guna mencapai tujuan dan sasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yuli Pusintasari, NIM saya 60. Saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah dasar-dasar dari seorang pemimpin. Terdapat 3 teori, yaitu teori karakter, teori perilaku, dan teori kepemimpinan situasional. Yang pertama, teori karakter, yaitu teori yang mengidentifikasi karakter-karakter atau sifat-sifat yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, teori perilaku, yaitu teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin. Terdapat 2 pendekatan, yaitu job-centered dan employee-centered. Job-centered yaitu pemimpin berpusat pada pekerjaan, mengawasi secara ketat, dan memperhatikan kerja orang lain. Kemudian employee-centered yaitu pemimpin berusaha memperhatikan hubungan dengan karyawan lain. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional, yaitu teori yang mengemukakan bahwa kepemahaman kepada pemimpin antara gaya kepemimpinan yang efektif dan tingkat kematangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.